Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di channel Kang Nuris dalam kajian rutin kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini kita akan membahas hadis ke-10 daripada bab bersuci. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. Hadis yang ke-10. Wa an Anas ibnu Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qol, berkata siapa sahabat Anas, Ja'a A'rabi, Ja'a datang, siapa yang datang? A'rabi, orang Arab yang dari pedalaman, Arab Badui, dari penduduk yang jauh daripada perkotaan. Fabala fi ta'ifatil masjid, fabala maka kencing siapa A'rabi, Arab pedalaman tadi, fi ta'ifatil masjid, di dalam sisi dari sisi masjid. Jadi tiba-tiba orang Badui tadi datang ke masjid dan mungkin kebelet kencing, akhirnya dia kencing di sisi masjid. Fazajarohu annasu, fazajaro maka menolak, menahan atau menegur hu akan A'rabi, siapa annasu, manusia, mungkin para sahabat yang sedang beriktikaf atau sholat sunnah atau sedang ta'lim, saya kurang begitu tahu. Fanahahum maka menolak, melarang, bukan menolak, melarang hum akan annas, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah malah melarang sahabat tadi yang menegur A'rabi tadi, yang menegur orang Arab yang dari pedalaman tadi. Falamma qada, maka setelah selesai siapa A'rabi, siapa orang pedalaman tadi, baulahu akan kencingnya, amara memerintahkan siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, bidzanubin min ma'in, untuk mengambil segayung atau setimba dari air. Fa uhriqa, maka disokkan atau disiramkan alaihi, atas baul. Muttafaqun alaih. Ini hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi ini mungkin kalau kejadian sekarang itu ya bisa dibunuh orang ya. Orang tiba-tiba datang ke masjid terus kencing di masjid. Ya seperti dulu kejadian di mana itu, di Cibubur atau mana ya. Ya akhirnya menjadi hal yang seperti itulah. Menjadi hal pertentangan sehingga viral. Nah ini Rasulullah mencontohkan sifat yang sangat rohim, yang sangat rahmat lil alam, yang sangat rahmat sekali terhadap para sahabat-sahabatnya. Rasulullah sosok yang arifq bil jahil. Jadi sangat welas, sangat asih terhadap orang bodoh, tidak mencemoohnya, tidak menjustifikasinya, tetapi ada mengajarinya dengan baik. Nah, hadis ini merupakan salah satu dalil. Sebelum masuk dalam hadis ini, ulama sepakat bahwa air kencing manusia itu adalah najis. Baulul adami itu najis. Air kencing manusia adalah najis, yang merupakan najis mutawasitoh, najis yang sedang-sedang saja. Kemarin kita membahas ada najis mughaladah, ada najis mutawasitoh, dan najis mukhaffafah. Ini masuk najis yang mutawasitoh, dan bisa diambil dalil daripada hadis ini, hadis baul a'rab, seorang yang kencing di masjid ini. Istadalla al-jumhur ala kifayati sabbil ma' alal ardi allati asabaha al-baul wa la yahtaju ila khafri ma asabaha al-baul khilafan lil hanafiyyati haitsu qalu innaha la tadhuru illa bihafriha. Para ulama mengambil dalil bahwa cukup ketika kita mengotori
lantai, mungkin lantai yang tanah ya. Maksudnya di sini mengotori lantai dengan kencing, cukup kita siram kotoran tersebut. Tidak usah kita keduk, kita pacul atau kita kita keduk kemudian tanahnya kita ganti dengan tanah yang baru. Tidak usah seperti itu. Tapi cukup kita siram dengan air. Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi, menyatakan bahwa ulama-ulama Hanafiyah mengharuskan ketika kita mengencingi tanah, mengencingi lantai, itu tanahnya harus dibalik. Maksudnya biar kotoran tersebut ada di dalam tanah. Ada yang menarik lagi, satu pendapat daripada ulama Qil, ini saya dapatkan di kitab Subulus Salam, dikatakan bahwa kotoran tadi itu suci dengan syams warih. Jadi tidak usah disiram dengan air, tidak usah dikeduk, tidak usah dengan ini tanahnya dikeruk gitu, seperti itu tidak usah, tetapi cukup ditunggu saja, dia akan hilang najisnya sebab syams atau sinar matahari ataupun dengan rih atau udara lain. Ini kaul yang dipakai oleh orang-orang pedalaman di Indonesia mungkin ya, dulu kencing atau ya kencing di luar ya tidak usah diapa-apain, itu akan hilang sendiri dengan matahari ataupun dengan angin. Mungkin untuk poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah dengan hadis ini juga ulama beristimbat, ulama mengambil sebuah pendapat, kaidah bahwa kita harus daf'u a'dhamul mafsadatain, menolak mafsadah yang paling besar. Ini penting juga ya. Ini ada dua mafsadah. Mafsadah itu artinya keburukan mungkin ya. Yang pas saya kurang tahu. Keburukan. Orang Badui atau orang pedalaman tiba-tiba datang kencing di masjid, tentunya ini sebuah keburukan. Tapi Rasulullah melarang para sahabat untuk menegurnya, maksudnya adalah menghalau biar tidak kencing di situ. Agar apa? Agar kencingnya malah tidak kemana-mana. Orang kencing dikagetin, ini kan malah mancur kemana-mana. Atau juga mungkin kalau kita halau sehingga dia berhenti tiba-tiba, itu bisa menimbulkan rasa sakit. Nah, a'dhamul mafsadatain ini ya, jangan sampai terjadi gitu loh, atau mafsadah, keburukan yang lebih besar, yaitu ketika dihalau sehingga kencingnya kemana-mana, itu harus didaf'u, harus dilarang. Makanya Rasulullah nahahum, melarang para sahabat untuk menghalaunya, untuk menegurnya, biarlah dia kencing sampai selesai, baru kita ajarin agar tidak kencing di masjid, karena dia tidak tahu posisinya. Seperti itu kaidah daf'u a'dhamul mafsadatain, melarang atau menghalau dari mafsadah yang lebih besar. Ini juga menunjukkan sifat welas asihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau sahabat Umar langsung mau dibunuh ini, tapi Rasulullah dengan tenang. Ada orang seperti itu, Rasulullah tahu bahwa dia dari pedalaman, maka yang harus kita lakukan adalah mengajarinya dengan baik, memberikan taklim padanya, memberikan ilmu informasi padanya, sehingga tidak melakukan hal itu lagi. Ya, ini bisa menjadi hikmah bagi kita jika kita tahu, jika kita mengerti. Dan menghadapi orang yang tidak tahu, kita jangan ikut gila, tetapi kita kasih tahu dengan baik. Kita jangan langsung justifikasi, oh kamu sesat, kamu salah, tidak. Tetapi Rasulullah memberikan contoh kepada kita untuk menasihatinya dengan baik, karena dia belum tahu. Kita kasih tahu sampai dia tahu. Sekian sore kali ini. Semoga bermanfaat.
dan kita berjumpa nanti pada hadis yang ke-11. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.